Rasulullah menyatakan bahwa tiap-tiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ada mempunyai doa yang mustajab. Tiap-tiap nabi itu ada punya doa pemungkas. Dan para nabi-nabi dahulu telah menggunakan di dalam dunia doa-doa mustajabah itu. Sedangkan aku, ujar Nabi, menyimpan doa mustajabah itu untuk aku gunakan nanti di akhirat, memberikan syafaat kepada umatku. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan doa khusus yang mustajab itu di alam dunia. Bagaimanapun kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menggunakan doa itu karena beliau sengaja menyimpan doa mustajabah itu untuk umatnya di akhirat, agar umat Nabi Muhammad ini mendapat keselamatan di akhirat nanti berupa syafaat beliau. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, oleh karena itu di padang mahsyar begitu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan huru-hara yang sangat dahsyat. Nabi-nabi semuanya kada mampu memberikan syafaat. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak bisa memberikan syafaat kepada seluruh manusia yang kesusahan pada hari itu. Nah, disitulah Nabi kita mulai menggunakan doa mustajabahnya, sehingga pada hari akhirat itu Nabi kita lah satu-satunya Nabi, satu-satunya manusia yang bisa memberikan bantuan syafaat kepada orang lain, karena ada doa mustajabah yang beliau simpan yang tidak pernah beliau pakai selama dalam dunia ini. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda lagi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu, ujar Nabi kita, untuk orang-orang yang punya dosa besar daripada umat-umatku. Orang-orang yang punya dosa besar yang mestinya masuk ke dalam neraka diberi syafaat oleh Nabi sehingga dia selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi syafaat Nabi bukan hanya untuk kita yang melakukan dosa-dosa kecil, tapi umat Nabi kita yang berbuat dosa-dosa besar pun akan bisa menerima syafaat, bantuan, pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Namun dijelaskan pula dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang lain, ada beberapa orang kelompok yang mereka ini tidak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa golongan orang-orang yang melakukan dosa besar tidak diizinkan oleh Allah Nabi kita untuk memberikan syafaat, sehingga mereka ini kada bisa diselamatkan daripada api neraka, masuk ke dalam api neraka. Dan untuk mengeluarkan mereka dari neraka pun umat Nabi ini tidak bisa disyafaati pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita perlu tahu siapa-siapa, orang-orang mana, golongan apa yang dijelaskan tidak bisa diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyimpulkan dari sekian banyak hadis-hadis Nabi, mereka-mereka yang
tidak bisa diberikan syafaat oleh Nabi itu yang pertama al-musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang musyrik ini kada bisa disyafaati oleh Nabi. Apabila Nabi kita sudah kada bisa memberi syafaat, apalagi yang lain daripada Nabi kita. Kan banyak yang memberi syafaat, ada malaikat, ada nabi-nabi, ada para orang salih, ada para wali, ada para ulama, ada para syuhada yang bisa memberi syafaat. Tapi kalau sudah Nabi tidak diizinkan Allah memberikan syafaat, apalagi mereka-mereka yang lain daripada Nabi itu. Nah, pertama al-musyrikun, orang-orang musyrik. Allah dalam Al-Quran berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak ada guna syafaat orang yang memberi syafaat terhadap orang-orang musyrik itu, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik ini jangan kita anggap penyembah berhala. Orang-orang musyrik ini jangan kita anggap hanya penyembah matahari bulan. Orang disebut musyrik menyekutukan Allah adalah orang-orang yang mengiktikadkan di dalam hatinya ada selain Allah yang mempunyai sifat seperti sifat Allah. Disebut musyrik. Dalam hati kita mengiktikadkan ada selain Allah yang bisa memberikan bekas kepada kita. Itu sudah masuk golongan musyrikin. Misal, yang bisa mematikan itu hanya Allah. Tidak ada yang lain bisa mematikan, itu hanya Allah. Ini i'tikad ahlu sunnah wal jamaah, yang bisa mematikan yang hidup hanya Allah dengan namanya al-mumit. Yang bisa menghidupkan yang mati hanya Allah, namanya al-muhyi. Dalam Asmaul Husna al-muhyi, al-mumit. Al-muhyi yang maha menghidupkan. Yang bisa menghidupkan yang mati itu hanya Allah. Kalau hati kita ada i'tikad, i'tikad itu artinya keyakinan bulat. I'tikad. Ada yang bisa menghidupkan selain Allah, berarti kita sudah musyrik. Walaupun tiap hari kita ke masjid, tiap hari kita baca Quran, tiap hari kita baca sholawat, tapi i'tikad dalam hati kita ada selain Allah yang bisa menghidupkan yang mati. Kita sudah memakaikan sifat Allah kepada selain Allah. Itu namanya musyrik. Nah, al-mumit yang maha mematikan. Artinya apa? Yang bisa mematikan yang hidup itu hanya Allah. Tidak ada satupun yang bisa mematikan yang hidup kecuali Allah. Itu mesti jadi i'tikad hati kita, keyakinan bulat kita. Kalau ada i'tikad dalam hati, ada sesuatu, ada seseorang yang bisa menghidupkan yang mati selain Allah, berarti syirik. Berarti kita musyrik. Jadi jangan kita kira yang musyrik itu hanya penyembah berhala. Bisa aja orangnya bersurban tapi musyrik. Bisa aja orangnya baju takwa tapi musyrik. Karena i'tikad dalam hatinya demikian. Asy-Syafi, nama Allah yang maha menyembuhkan. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menyembuhkan orang sakit selain Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan yang sakit selain Allah. Itu i'tikad dalam hati kita.
keyakinan bulat dalam hati kita. Nah sekarang kita mengiktikadkan bahwa ada selain Allah yang bisa menyembuhkan orang sakit. Berarti kita sudah menyekutukan Allah. Kita musyrik. Kita mengiktikadkan, meyakini bulat di hati bahwa orang ini bisa menyembuhkan orang sakit selain Allah. Berarti kita musyrikin. Kita orang yang musyrik. Nah, bila demikian halnya kita sampai mati, maka di akhirat kelak kita kada akan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita tergolong orang yang musyrikin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang kedua yang tidak dapat syafaat Nabi di hari kiamat itu al-mukadzibun bisyafa'ah, orang-orang yang mendustakan syafaat. Ini dalam dunia ini sudah mendustakan ada syafaat. Yang kada percaya di akhirat itu ada syafaat. Nah orang ini kada akan bakal dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba bisyafa'ah falaysa lahu fiha nasib." Orang yang mendustakan dengan syafaat maka dia tidak dapat bagian dari syafaat. Memang ada kelompok, ada golongan yang mendustakan syafaat, yang tidak percaya dengan adanya syafaat pada hari kiamat itu. Nah ini bakal masuk neraka karena dosa-dosanya itu kada ada yang bisa menolonginya, kada ada yang bisa membantuinya, kada ada bisa yang meurusakan inya, memudahkan inya di akhirat. Karena dalam dunianya sudah kada percaya dengan adanya syafaat itu. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan orang yang tidak dapat syafaatku pada hari kiamat itu al-imamuz zalum, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Pemimpin di sini bisa kita artikan pemerintah yang zalim. Kalau dahulu itu raja itu sorangan, raja sorangan, semuaan itu di tangan raja. Urusan itu raja, urusan ini semuaan raja. Makanya disebut imam, satu orang. Nah kalau sekarang sudah sistemnya kada sistem imam lagi, sistem pemerintahan. Maka artinya pun berpindah menjadi pemerintahan yang zalim. Pemerintahan yang zalim. Berarti pemerintah itu kada musaiku. Banyak orang-orang yang termasuk dalam pemerintah yang zalim ini, kalau matinya kada tobat kepada Allah, dia di akhirat kada akan bisa terjangkau syafaat Nabi. Kalau di negeri kita ini yang namanya imam itu ada legislatif, anggota DPR. Ini imam. Karena mereka yang mengatur perundang-undangan, mereka yang mengatur anggaran, nah ini imam. Ada yang namanya eksekutif, nah ini bubuhan gubernur, bupati, presiden, menteri-menteri, ini eksekutif. Ini pengguna anggaran. Ada pemerintah kita ini yang namanya yudikatif, ini para hakim, polisi, jaksa. Nah, tiga macam ini disebut pemerintah. Kalau ini zalim terhadap rakyat, kada akan bakal dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada akan dapat syafaat Nabi.
Jadi para anggota-anggota DPR itu membikin perundang-undangan, membikin anggaran mesti adil. Mesti adil. Pemerintah eksekutif selaku pelaksana pengguna mesti adil. Kalau hendak dapat syafaat Nabi di akhirat, kecuali kada hendak dapat syafaat, ayo asa kehendak situ. Nah, yudikatif polisi, jaksa, hakim kalau hendak dapat syafaat Nabi mesti adil. Dan adil itu kada akan bisa wujud kalau tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadilan kada akan ada kalau kada menggunakan hukum sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menilai adil-adil ini bukan kita. Bukan kita. Yang menilai apakah ini adil atau zalim itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini urusan akhirat, lain urusan dunia. Kalau urusan dunia, siapapun bisa menilai adil, zalim. Tapi kalau urusan akhirat yang menyatakan ini adil, ini zalim, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh bangsa, seluruh umat menyatakan adil. Tapi kalau Allah menyebut itu zalim, ya zalim. Dan di akhirat, ini Allah ini yang dipakai. Jadi orang-orang yang zalim ini di akhirat Nabi menyerah, memberikan syafaat. Apalagi para wali, apalagi para ulama, apalagi para syuhada, apalagi orang-orang mukminah lainnya.